Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita masuk ke materi kita yang ketiga tentang etika dalam teknologi ya. Di eh, materi pertama ya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari etika ya. Nanti kita akan singgung lagi ya konsep dasar etika itu di materi kita ini. Kemudian di materi kedua sudah dibahas tentang sejarah perkembangan teknologi. Nah, itu juga nanti akan ada sedikit singgungannya di dalam materi kita yang kali ini ya. Oke, kita lihat dulu ya dua kasus ya yang nanti ini berkaitan dengan etika dan juga teknologi ya. Dan ini yang sudah terjadi ya, sudah terjadi menjadi bagian dari sejarah kita. Oke, yang pertama ya, ini ada eh, kisah tentang ya produksi amonia ya. Ada yang tahu amonia? Amonia itu apa? Ada yang tahu amonia itu apa? Ya, salah satunya ya kalau apa namanya eh, dia semacam gas ya. Tapi kalau baunya itu ya, baunya itu mirip-mirip kayak kayak bau bau eh, air seni ya, bau kencing ya, amonia itu ya. Nah, amonia itu awalnya di diekstrak, jadi diekstrak ya untuk kepentingan pembuatan pupuk ya. Jadi memang salah satu unsur hara yang sangat bermanfaat ya bagi tumbuhan itu kalau di tanah itu adalah apa amonia ini ya. Nah, tapi ternyata ya, nah, ini penemunya ya namanya Fritz Haber ya. Nah, dia menemukan proses Haber yaitu teknik untuk mengubah nitrogen dan hidrogen bebas. Jadi di udara kita itu banyak nitrogen, bahkan sebagian besar komponen udara itu kan nitrogen sebenarnya ya. Sekitar 70% udara itu terdiri dari nitrogen. Jadi sebenarnya banyak ya. Akan tetapi yang dibutuhkan di dalam unsur hara di dalam tanah itu amonia, ya, amonia. Nah, amonia itu terdiri dari atom nitrogen, ya. Nah, ini yang pernah belajar apa namanya kimia, ya, nitrogen dan juga eh, apa 4 atom hidrogen, ya. Jadi rumus kimianya itu kalau saya tidak salah ingat itu NH4, ya, amonia. Nah, amonia ini yang ada di pupuk sekarang, ya. Jadi dengan adanya proses Haber ini, ya, memungkinkan untuk eh, melakukan produksi pupuk yang akan meningkatkan hasil hasil pangan ya karena sangat dibutuhkan bagi tumbuhan ya. Nah, akan tetapi ternyata ya ada efek sampingnya ya, ada efek sampingnya karena si proses Haber ini juga ya membantu produksi gas klorin. Jadi apa namanya? Senjata pemusnah massa, senjata biologis ya. Nah, senjata biologis ini ya si gas klorin ini gas yang berbahaya dan cukup mematikan ya. Nah, kalau dalam skala kecil ya, itu bisa dipakai untuk membuat orang pingsan ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nonton film penculik gitu kan ya, dia naruh di sapu tangan atau tisu gas, itu gas klorin ya. Satu gasnya itu ya gas klorin. Nah, ini dalam skala kecil dia bisa membuat orang pingsan, tapi skala besar ya mematikan. Ya. Nah, gas klorin ini yang kemudian digunakan pada Perang Dunia Pertama oleh Jerman, ya, Jerman. Nah, Haber ini, ya, tentu ya niatnya pada saat menemukan proses Haber ini, niatnya itu yang pertama tadi, ingin membantu produksi pupuk, ya, dan tentu secara niatnya ini niat yang sangat baik sekali. Tapi ternyata ya Haber ini secara tidak sengaja ya dia berkontribusi juga ya membunuh jutaan orang ya dengan penemuannya yang ternyata bisa dipakai untuk memproduksi gas klorin ya yang itu menjadi senjata biologis, senjata pemusnah massal ya.
Nah, ini kasus satu ya, kasus satu. Kemudian yang kedua, kasus kedua ini tentang penemuan bom atom. Ini ada apa filmnya ya, Oppenheimer ya. Oppenheimer ini fisikawan yang berkontribusi banyak di mekanika kuantum ya. Jadi dengan mekanika kuantum itu ya, kalau mungkin teman-teman masih ingat pelajaran fisika ya, itu ditemukanlah ada namanya reaksi atom ya. Reaksi atom, ada reaksi fisi, ada reaksi fusi ya. Dan reaksi atom ini ketika dilakukan kepada unsur yang tidak stabil ya, ini akan memberikan energi yang luar biasa. Ya, unsur-unsur yang nggak stabil itu apa ya? Ya, zat-zat nuklir ya, uranium ya, apalagi plutonium dan seterusnya. Nah, Oppenheimer ini direkrut untuk memimpin lab Los Alamos ya, bagian dari proyek Manhattan untuk mengembangkan senjata nuklir pertama ya. Nah, eh, pandangan awalnya si Oppenheimer ini ya, dengan membangun senjata nuklir dia bisa membantu mempercepat perang ya, membantu mempercepat perang agar bisa mendahului Nazi untuk membuat senjata ini ya. Ya, kalau teman-teman nonton apa Captain America ya, nah Captain America juga sama kan prinsipnya, siapa yang duluan untuk membuat serum serum manusia super ya. Ya, ternyata yang bikin duluan itu pihak Amerika ya, yang disuntikan ke Steve Rogers ketika itu satu hal yang sudah menjadi pemakluman ya, bahwa eh, penguasaan teknologi siapa yang lebih dulu ya, itu juga bisa menjadi apa, menjadi faktor yang menentukan apakah bisa memenangkan perang dalam skala besar ya. Makanya pasca Perang Dunia Kedua itu kan eranya perang dingin. Eranya perang dingin antara Amerika dengan Soviet waktu itu, salah satu bentuk persaingannya adalah siapa yang lebih duluan mendaratkan manusia di luar angkasa. Siapa yang lebih dulu mendaratkan manusia di bulan? Siapa yang lebih dulu meluncurkan satelitnya ke planet Mars dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka yakin ya, dan ini menjadi keyakinan bangsa-bangsa besar di dunia, penguasaan teknologi ini salah satu faktor kunci untuk bisa memenangkan perang dalam skala besar. Ya. Nah, kalau sekarang ya informasi gitu ya, informasi AI ya. Kemudian teknologi-teknologi lain ya. Kalau teman-teman baca berita mungkin akhir-akhir ini ya, apa Tiongkok ya, Tiongkok itu sedang mengembangkan matahari buatan dan sudah berhasil menyala sekitar berapa menit gitu. Ya, matahari buatan punyanya Tiongkok. Kenapa? Karena mereka sangat fokus di dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ya. Siapa yang bisa menjadi leading ya di dalam urusan perkembangan teknologi ini, ya, maka dia berpotensi untuk memenangkan perang dalam skala besar. Ya. Ini juga yang menjadi pandangan Oppenheimer ya, untuk kemudian bagaimana secepat mungkin bisa mengembangkan senjata nuklir supaya bisa mempercepat perang, bisa mendahului Nazi, bisa apa, menghindarkan dari kehancuran yang besar. Itu niatnya Oppenheimer. Nah, ternyata bom atom yang dia berkontribusi di dalamnya ya, ini dipakai untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini pertanyaannya, apakah Oppenheimer itu bertanggung jawab atau tidak? Ya. Ya, misalkan ya teman-teman, teman-teman diminta untuk membuat, uh, ini sebenarnya sudah pernah saya singgung ya, di sini atau di kelas lain saya lupa. Teman-teman membuat fungsi ya untuk melakukan prediksi dan juga menghitung probabilitas. Nah, ternyata fungsi yang teman-teman pakai itu ya, tentu ini dengan harapan yang positif ya, bukan harapan dipakai macam-macam. Nah, ternyata fungsi yang teman-teman buat itu dipakai buat
aplikasi sistem judi online, ya. Aplikasi sistem judi online. Nah, ini apakah teman-teman ikut bertanggung jawab atau tidak terhadap hal tersebut? Ya. Ini yang menjadi dilema, ya. Dilema dalam kasus-kasus seperti ini. Sama juga dengan kasus Fritz Haber ini, ya. Niatnya awalnya itu, dan ini kalau yang Fritz Haber ini lebih parah karena apa, penyalahgunaannya itu sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan awalnya Fritz Haber ini, ya. Kalau Oppenheimer ini, ya, ya memang dia untuk mengembangkan senjata nuklir, ya. Tapi dia nggak sadar kalau senjata nuklirnya itu ya dipakai untuk benar-benar dipakai gitu, ya, untuk menghancurkan dan meluluhlantahkan lawan di dalam peperangan, gitu. Bukan hanya dipakai buat ngancem, tapi ternyata benar-benar dipakai buat ya menghancurkan, gitu, ya. Nah, ini kita Oppenheimer. They won't fear it, ya, until they understand it. And they won't understand it until they use it. Ya, jadi eh, apa, orang-orang itu baru mengerti dampak kerusakan yang dibuat oleh teknologi, ya, ketika mereka menggunakan teknologi itu. Dan ketika mereka tahu dampak negatifnya, dampak kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh penyalahgunaan teknologi, mereka akan takut. Jadi ketika sudah dibuat dan dipakai, disalahgunakan sama orang, ternyata dia sendiri, kita sebagai orang yang membuat teknologinya, kita sendiri takut dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi itu, ya. Nah, ini dilema dalam pengembangan teknologi. Jadi kita mendahulukan apa? Apakah kita mendahulukan kepentingan umat manusia yang lebih besar, gitu, ya, atau kita mendahulukan pengembangan ilmu pengetahuan, tentu dengan motivasi awalnya juga untuk kesejahteraan umat manusia. Tapi ternyata banyak efek negatif, banyak dampak kerusakan yang mungkin terjadi dari pembangunan teknologi, ya. Karena teknologi itu bisa menjadi baik atau buruk tergantung mereka yang menggunakan. Akan tetapi mereka yang membangun, gitu, ya, ketika tahu bahwa itu disalahgunakan terhadap sesuatu yang salah, ya mereka hanya bisa menyesal, ya. Tentu ada perasaan di dalam diri mereka ketika mereka masih punya rasa kemanusiaan, pasti akan ada perasaan mereka merasa bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan teknologi yang mereka bangun. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang dua orang tadi, Oppenheimer dan juga Fritz Haber? Ada yang membuat pendapat dulu mungkin? Menurut teman-teman patut nggak Fritz Haber dan juga Oppenheimer itu disalahkan atas teknologi yang mereka buat? Kira-kira gimana? Gimana? Patut nggak mereka berdua disalahkan terhadap teknologi yang mereka buat? Mereka buat, niatnya tidak digunakan ke arah sana, ya. Ternyata malah disalahgunakan. Gimana? Izin Pak, Ya, ya, silakan. kalau karena kita sudah mengetahui niatnya ya, jadi mungkin secara sudut pandang melihatnya ya tidak sepenuhnya salah seperti itu kalau jawaban saya.
Tapi kalau jadi siapa Nazi ya, Iya, Pak. ini jadi dua orang itu gitu. Gimana gimana perasaannya gitu. Ya, kalau kalau mungkin kalau saya jadi korban gitu mungkin keluarga saya menyalahkan, Pak. Ya, kalau jadi itunya, jadi Fritz Haber dan Oppenheimer itu gimana Kalau mikirnya? seperti kalau seperti itu menurut saya tergantung, Pak ya. Kalau menurut saya pribadi, jika kita tahu ini nanti saya misalkan membuat sebuah bangunan, misalkan seperti itu. Ya. Saya tempatkan di tempat A. Nah, ini nanti akan banyak mobil yang nabrak. Tapi kan niat saya buat bangunan, buat bangun rumah. Tapi saya Hmm. tahu ini nanti akan ada banyak mobil yang nabrak. Hmm. Nah, menurut saya itu saya salah. Ya, ini kan nggak tahu ya. Nah, Ini kan kalau nggak dia tahu. nggak tahu, kalau emang dia nggak tahu, tapi apakah benar dia nggak tahu dan tidak memprediksikan bahwasannya itu nanti akan mengakibatkan hal-hal yang B, C, D, E selain A. Kalau dalam misalkan dalam kita konteks membuat aplikasi kan ya, oh ini nanti akan ada error di sini kan bisa jadi programmer itu tahu dan tidak tahu. Nah, ketika dia tahu dan dia membiarkannya kan berarti dia tetap salah. Kan kalau dia emang merencanakan sesuatu kan biasanya dia harusnya melihat ke hal yang lain juga. Ya, mungkin yang lain bisa nambahin ya. Ini konteksnya ketika misalnya mereka tidak tahu ya, kan disalahgunakan untuk. Tapi ternyata udah kejadian dan mereka melihat misalkan ternyata itu disalahgunakan. Walaupun misalkan mereka itu tidak bisa disalahkan gitu ya, tapi secara etika, secara perasaan mereka pribadi, ya pasti akan merasa bersalah gitu ya pertama. Terus kemudian yang kedua, orang-orang yang mungkin menjadi korban tadi Nazih sempat menyampaikan, mereka tidak peduli gitu. Niat awal orang ini membangun teknologi itu apa? Yang jelas teknologinya disalahgunakan untuk kepentingan yang salah gitu. Dan mereka pasti akan menyalahkan juga ya. Kembali lagi kita bicara tentang etika yang sifatnya itu kan ini belum ada kesepakatan kan. Ya kan tadi kan di pertemuan pertama kita jelaskan bahwa etika itu harus disepakati gitu. Ya karena tidak ada kesepakatan dalam urusan-urusan seperti ini gitu ya. Ketika terjadi penyalahgunaan teknologi, siapa yang disalahkan? Apakah yang membuat teknologinya? Apakah yang apa namanya menggunakannya gitu ya? Terus bagaimana sikapnya ketika kemudian teknologinya disalahgunakan? Apakah hanya sekedar menyesal gitu kan ya? Karena biasanya apalagi teknologi itu ketika sudah dibeli orang udah beli gitu ya, ya maka kita juga tidak bisa mengatur bagaimana teknologi itu digunakan. Misal ya, misal kita dalam contoh lain ya, eh, kampus misalkan menyediakan sarana internet buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Ternyata sama teman-teman mahasiswa itu disalahgunakan ya. Kalau disalahgunakan buat main game ya gimana lagi ya? Ya, anggaplah itu bagian dari eh, apa namanya refreshingnya mahasiswa. Tapi ternyata disalahgunakan untuk mengakses judi online, mengakses situs-situs porno misalkan ya, dan mengakses hal-hal negatif lainnya gitu. Ya. Nah, bagaimana kemudian sikapnya kampus dalam menyikapi itu gitu kan? Walaupun mereka mengatakan kayak ya udah sih sudah dikasih ini aksesnya gimana, tapi bertanggung jawab ya. Ada yang namanya apa ya, sense of responsibility. Ya. Rasa tanggung jawab. Ya, ketika kita sudah tahu bahwa ini diakses untuk hal yang tidak benar, bagaimana sikap kita? Apakah kita diam saja gitu ya? Karena ya gimana lagi misalnya itu udah menjadi hak mahasiswa atau misalkan kita ada sense kita tutup kita blokir internetnya tapi efeknya nanti mahasiswa tidak mendapatkan haknya gitu kan ya atau seperti apa itu juga dilema ya salah satu dilema dalam etika ya. Karena tidak ada pengaturan sebelumnya ketika tidak ada pengaturan.
Kecuali misalkan nanti kita sudah memberikan warning di awal ya, sudah ada sesuatu yang kita sepakati ya, bahwa internet itu tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang negatif, tidak boleh mengakses ke situs pornografi, situs judi online misalkan ya, baik itu langsung ataupun menggunakan VPN, menggunakan NAT ya, Network Address Translation dan seterusnya, itu dilarang. Misalkan menggunakan proxy dilarang gitu kan, karena berpotensi dipakai untuk mengakses hal-hal yang negatif. Ketika itu sudah diberikan konsideran di awal, maka tidak masalah gitu ya. Nah itu maksudnya ya. Jadi sesuatu itu memang hal-hal yang seperti itu sebaiknya diatur ya. Nah ini ya, di era-era kedua orang ini ya, siapa, Fred Haber kemudian Oppenheimer, ini memang era-era di mana eh, penguasaan teknologi itu semuanya diarahkan menuju ke sana, karena ini transformasi ya teman-teman. Kita harus tahu bahwa ini kan tahun 1940-an, kemudian Fritz Haber juga awal ya abad 19 ya, abad 19 mau ke abad 20 ya. Nah, ini masa-masa di mana era itu berubah ya, tapi masih ada pengaruh-pengaruh kolonialisme. Di mana memang ketika kita mungkin paham ya, era kolonialisme itu menjajah, membunuh, merampok gitu ya. Itu sesuatu yang dalam tanda kutip eh, masih menjadi praktek ya, masih menjadi praktek. Bahkan kalau kita baca sejarah Perang Dunia Kedua gitu kan ya, pasca Perang Dunia Kedua di mana apa Jerman kalah, kemudian eh, Perang Dunia Satu, Perang Dunia Satu dulu ya. Perang Dunia Satu itu kan Turki kalah ya. Jadi kan Jerman, Turki, Austria-Hungaria itu lawan Inggris, Jerman, Rusia, Prancis ya, kalah ya. Efeknya itu kan daerah-daerah jajahannya itu menjadi jatah dari, atau daerah-daerah kekuasaannya itu menjadi jatah dari negara-negara yang menang ya. Sampai salah satunya mungkin yang sampai sekarang itu masih menjadi konflik adalah eh, wilayah Palestina ya. Itu wilayah Palestina itu memang imbas, salah satunya adalah imbas dari kalahnya Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama gitu ya. Nah itu eh, kebiasaan ya, kebiasaan ketika dari zaman kolonial yang itu terbawa-bawa terus ya, terbawa-bawa terus. Ya, kita beruntung tidak di zaman itu ya, tapi orang-orang yang hidup di zaman kolonial itu merasakan betul betapa penderitaan, betapa kemudian hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang dibenarkan. Penyalahgunaan teknologi untuk menghancurkan satu bangsa, satu kaum ya, satu sekelompok manusia gitu. Itu menjadi satu hal yang dibenarkan di zaman dulu ya, walaupun orang yang membangunnya tidak motivasinya tidak ke sana ya. Dan hal-hal seperti itu ke bawah-bawah seperti sampai saat ini gitu ya. Ya. Nah, ini masih masih ini ya, masih apa namanya? Masih menjadi PR ya, masih menjadi PR. Ya, kita sebagai manusia gitu ya masih masih butuh mengontrol ya hal-hal seperti ini ya. Oke. Ya, jadi bagaimana etika terhadap teknologi? Nah, ini teknologi adalah entitas yang kompleks, teman-teman ya. Karena berkembangnya bergantung oleh banyak agen, banyak kepentingan di dalamnya ya. eh, Kalau teman-teman nonton materi sebelumnya ya tentang teknologi ya, teknologi itu didrive utamanya karena dua hal. Yang pertama itu karena memang kepentingan pragmatis masyarakat, kepentingan pragmatis sekelompok manusia gitu ya. Yang kedua memang karena rasa keingintahuan untuk melakukan eh, pengembangan teknologi ya. Contoh misalkan ya, teknologi-teknologi yang berkaitan dengan memudahkan eh, pekerjaan manusia. Nah, itu drive-nya, faktor yang mendorongnya adalah pragmatis, karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan.
Nah, ini yang biasanya berkembang di industri dan ini biasanya yang lebih cepat perkembangannya, lebih masif. Ya. Kemudian ada teknologi yang didrive oleh memang bukan karena kebutuhan tapi keingintahuan. Contohnya apa kira-kira? Teknologi yang bukan karena kebutuhan tapi karena pengen tahu aja. Kira-kira apa? Ayo kira-kira apa? Teknologi yang berkembang karena keingintahuan. Teknologi mikrobiologi contohnya. Ya. Yang tadi Pak mungkin Pak yang ke bulan itu Pak. Nah, benar ya, antariksa, teknologi antariksa, perjalanan keluar angkasa, ya. Kemudian mikrobiologi, ya. Itu hal-hal yang sifatnya itu didrive oleh keingintahuan, oleh keingintahuan. Kalau internet gimana? Apa faktor pendorongnya? Apakah kebutuhan atau keingintahuan kira-kira? Kalau internet, Kebutuhan, Pak. apa? Faktor pendorong adalah kebutuhan ya, untuk bisa berkomunikasi ketika itu ya. Kan era-era perang dunia perang dunia kedua kalau saya nggak salah ya. Salah satu apa kick kick start ya, kick off-nya si apa perkembangan internet itu. Jadi bagaimana kemudian bisa berkomunikasi. Ya. Transportasi itu karena kebutuhan ya, berkembang karena kebutuhan. Dan media komunikasi itu berkembang karena kebutuhan ya. Nah, ternyata ya, ya kalau kita singgung lagi di bab bab 2 ya, ketika masyarakat itu sudah terbiasa dengan teknologi, muncul kebutuhan baru lagi ya. Jadi teman-teman semua ya, perkembangan teknologi karena kebutuhan itu, karena kebutuhan pragmatis masyarakat itu, bentuknya itu ternyata spiral ya. Tahu maksud saya spiral? Dia tuh muter ya. Tapi muternya tuh makin besar sebenarnya. Jadi ketika masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi, muncul lagi keinginannya karena dasarnya manusia kan tidak pernah puas. Benar ya? Punya ini, pingin punya apa lagi, pingin punya apa lagi, pingin bisa apa lagi ya. Ya contohnya misalkan media komunikasi kita ya. Lalu kita nggak punya media komunikasi, pingin punya media komunikasi. Muncullah telepon ya. Kemudian telepon ketika orang sudah terbiasa menggunakan telepon ini ternyata muncul kebutuhan. Ini telepon kalau saya mau pakai telepon kan saya harus nyari telepon umum atau saya harus ke rumah atau ke kantor untuk pakai telepon karena teleponnya itu tidak bisa saya bawa-bawa. Ya, tidak bisa saya bawa-bawa. Ya. Ada yang nggak ini kan ya, nggak aneh kan ya dengan telepon rumah, atau teman-teman udah nggak zaman, udah nggak tahu telepon rumah itu apa. Siapa masih tahu Pak. Masih ya gitu ya, jadi telepon yang di rumah atau di kantor yang berkabel gitu kan ya. Ya atau dulu telepon umum ya, suka ada kotak-kotaknya itu ya. Kalau teman-teman tahu Superman, Superman tuh berubahnya itu, ganti bajunya tuh di kotak telepon umum itu ya. Wartel. Ya keluar kotak dia, payphone. Kalau teman-teman tahu payphone ya, itu jadi telepon umum lah, telepon umum bukan wartel. Wartel ada tempatnya sendiri ya. Wartel itu kalau sekarang mungkin, kalau teman-teman tahu warnet, nah itu tapi warnet kan komputer-komputer, nah ini wartel itu telepon gitu ya. Nah kalau telepon umum itu cuma satu kotak gitu, satu kotak ya. Nanti kita di sana masukin koin, nanti bisa nelpon ya. Nah itu Superman berubah di situ. Kalau yang nonton yang tahu Superman ya, masa nggak tahu Superman ya, pasti tahu Superman. Dia berubahnya di telepon, kotak telepon umum itu ya. Nah
Kemudian muncul kebutuhan, kayaknya susah nih kalau misalnya kita mau hubungin orang, mau kontak orang harus nyari telepon umum dulu, harus punya uang koin, atau kita harus balik ke rumah atau harus di kantor gitu. Susah. Akhirnya muncul kebutuhan baru. Gimana caranya punya alat komunikasi yang bisa kita bawa-bawa. Akhirnya muncul apa? Muncullah pager. Dulu istilahnya pager, ya. Tahu pager? Ada yang nggak tahu pager? Jadi Saya nggak pager tahu, Pak. nggak tahu pager, ya. Eh, Sebenarnya pager itu sampai sekarang masih ada, ya. Kalau teman-teman tahu yang dulu, ya, yang sempat ini tentara Libanon beberapa itu apa, kena serangan, ya, serangan pager karena mereka pakai pager, komunikasinya pakai pager, terus pagernya meledak. Nah, itu baru-baru kok kejadiannya, baru-baru, ya. Efek dari mereka melawan Israel, ya. Dan Israel dengan mata-matanya yang luar biasa, ya, ya bisa menghack pagernya si Libanon dan membuat pagernya meledak. Nah, pager itu semacam kalau kita punya handphone, ya, handphone tapi dia nggak bisa nelpon, dia cuma dipakai buat ngirim pesan aja, ya, pakai buat ngirim pesan gitu. Dan teknologi pager itu di Indonesia itu sendiri itu tidak lama berkembangnya. Dia sempat ada pager itu, dan pager itu cuma punya, yang memakai pager itu orang-orang yang punya duit saja gitu, ya. Kemudian tidak lama pager itu berkembang di Indonesia, nah, orang-orang mulai nggak puas lagi, ya. Wah, udah enak nih, bisa ngontak teman saya gitu kan, ya. Ya, tanpa harus ke rumah, tanpa harus nyari telepon umum, tanpa harus ke wartel, saya bisa ngontak teman saya. Tapi saya pengennya nggak cuma ngirim teks doang, kan saya pengen dengar suaranya gitu, ya. Saya pengen dengar suaranya. Akhirnya ketika itu muncullah apa? Telepon ponsel, ya, telepon seluler, ya, yang bukan cuma bisa ngirim pesan, tapi bisa nelpon juga. Nah, sejak itu era fixed phone itu sudah mulai putus gitu, sudah mulai, ya, awal-awal 2000-an awal itu sudah mulai usang tuh fixed phone, ya. Ya, saya sempat dulu kerja praktek di Telkom waktu itu. Nah, itu penggunanya udah mulai banyak yang nggak pakai lagi, ya, fixed phone itu. Ya, karena sudah ada telepon seluler, ya, telepon seluler sudah bisa nyimpan kontak, ya, dulu, ya. Dulu kita, karena kita pakai telepon kabel tuh nggak bisa nyimpan kontak, ya. Jadi kontak itu kontak, eh, kita harus tulis, ya, harus tulis nomornya siapa nih, misalkan nomor orang tua kita tulis tuh. Jadi nanti pada saat kita nelpon kita pencet nomornya. Gitu. Sekarang udah nggak lagi kan, ya. Gitu. Nah, ponsel berkembang. Nah, kemudian wah, kayaknya kurang nih kalau cuman telepon doang, telepon sama ngirim pesan doang. Pengennya bisa juga, apa, eh, telepon itu nggak sekalian aja bisa ngeliat wajahnya orang gitu, ya. Nah, akhirnya ketika itu berkembang lah dari 2G gitu, ya, atau teknologi GSM, ya, muncul kemudian era 3G, ya, era 3G, ya, di mana dengan 3G itu sudah bisa apa? Sudah bisa video call, ya. Kemudian berkembang lagi, sayang cuman bisa ini, kenapa nggak sekalian aja berkembang bisa dipakai buat internetan, mengakses apa namanya, aplikasi bagi internet gitu kan, bikin aplikasi yang bisa diakses dari handphone, ya. Nah, akhirnya berkembanglah sekarang eranya smartphone, ya. Seperti itu. Jadi manusia ketika sudah mengakses teknologi, ya, itu tidak puas, pingin lagi itu teknologi itu berkembang, kayaknya bisa nih teknologi ini begini, teknologi ini begini, ya, kayaknya bisa nih nanti begini begini. Karena ada ketidakpuasan dari manusia selalu ketika manusia itu menggunakan teknologi, ada ingin lagi, pengen lagi, pengen lagi. Seperti itu, ya.
Disitulah kompleksitasnya teknologi, ya. Berkembangnya itu bergantung oleh banyak kepentingan. Ada kepentingan penggunanya, ada kepentingan si orang yang ngembanginnya, ada kepentingan pihak lain yang terlibat di teknologi itu. Contoh dalam kasus Oppenheimer dan juga Fritz Haber ini, ya, Fritz Haber misalkan ya, dia yang menemukan, terus kemudian yang memakai itu mungkin para petani misalkan, ternyata ada pihak lain yang menyalahgunakan teknologinya dia, sehingga arah perkembangannya itu malah melenceng dari apa yang diniatkan di awal, ya. Begitu juga dengan Oppenheimer ini, ya. Jadi perkembangan teknologi itu banyak orang yang berkepentingan dalamnya, bagi teknologi yang sifatnya itu kritis, ya, kritis, bisa disalahgunakan. Nah, maka menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian yang melibatkan teknologi bisa menjadi hal yang sangat sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Dalam kasus Fritz Haber dan Oppenheimer tadi, ini susah. Mau menyalahkan mereka berdua, ya mereka tidak tahu, ya. Mau menyalahkan konsumennya juga mungkin ya nggak kepikiran ke arah sana. Ternyata ada pihak lain yang terlibat. Nah, ini ya, etika teknologi merupakan bagian dari applied ethics, etika yang sifatnya aplikatif. Nah, ini menyangkut beragam sektor, ya. Contoh misalkan ya, di dalam sektor medis, ya, kedokteran, apakah eutanasia dibolehkan? Tahu eutanasia? Tahu euthanasia? Euthanasia itu kita mengakhiri hidup seseorang daripada dia menderita terus. Kita mengakhiri hidup seseorang daripada dia menderita terus, ya. Ini dalam dalam kedokteran ini diperdebatkan, ya. Pada dia menderita terus daripada dia kesakitan terus, udah akhiri saja hidupnya, ya. Kalau kita menggunakan sudut pandang agama, ya saya nggak tahu lah ya di tempat lain. Kalau agama Islam itu nggak boleh, ya. Kalau dalam agama Islam itu nggak boleh, karena sakit-sakitnya orang ketika dia menuju sakaratul maut, menuju meninggal, itu bagian dari penggugur dosanya, dan itu bagian dari apa namanya, eh, diuji kesabarannya, ya. Jadi menjadi ujian, ya. Sakaratul maut memang ujian kan, Nabi sendiri yang bilang gitu. Jadi itu nggak dibolehkan, ya. Kemudian apakah cloning diperbolehkan? Apakah cloning manusia dibolehkan dalam medis, ya, dunia medis, ya. Terus kemudian dalam aspek lingkungan, ya, teknologi lingkungan, siapa yang harus mengurangi penggunaan energi, ya. Insinerator ini kurang, ya. Insinerator sampah apakah menyelesaikan masalah, ya? Apakah bisa menyelesaikan masalah lingkungan kita misalkan, ya? Atau mungkin kita bertanya kasus-kasus yang real di masyarakat kita misalkan, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap banjir? Banjir Citarum, ya, yang sempat membuat macet di daerah sekitar kampus, ya. Kalau teman-teman yang mungkin sempat jalan-jalan di kampus pas lagi banjir Citarum, itu macetnya luar biasa. Nah, itu ketika kasus seperti itu, siapa yang harus disalahkan? Masyarakat kah? Bupati kah? Gubernur kah? Perangkat desa kah? Kampus kah? Karena bikin banyak mahasiswa datang ke kampus misalkan, sehingga menambah macet gitu kan. Apakah orang Jakarta kah yang membuat macet yang memenuhi kota Bandung setiap weekend, ya, orang Jakarta dan sekitarnya yang jalan ke Bandung, ya? Atau siapa gitu yang harus disalahkan terhadap kemacetan pada saat banjir? Ya, yang disalahkan pada saat banjir siapa gitu, ya. Nah, itu sampai sekarang belum 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 jelas gitu, ya. Teknologi vegan apakah bisa membantu lingkungan, gitu, ya. Kemudian pendidikan, pada umur berapa anak diberikan gadget, ya? Apa saja yang boleh dilihat anak, diakses anak pada setiap rentang umur, ya. Kemudian media, adanya konten yang merusak membodohi, ini salah siapa, ya? Salah yang memproduksi konten
salah yang mengatur, salah medianya, salah siapa gitu. Terus militer, ya bolehkah pengembangan alat pemusnah massal kayak tadi Oppenheimer gitu ya? Boleh nggak? Gitu, ya. Kenapa? Karena alat pemusnah massal ini sebenarnya teman-teman ini menjadi isu ya, menjadi isu ya. Dulu Amerika menyerang Irak tahun 2000 berapa itu? Sekitar 2002 2003 itu misalnya ya. Amerika menyerang Irak, tuduhannya itu ada karena Saddam Hussein presiden Irak mengembangkan senjata pemusnah massal. Setelah hancur Iraknya nggak ketemu gitu kan senjata pemusnah massalnya gitu ya. Jadi ini kadang juga menjadi cara ya, menjadi argumen bagi negara-negara untuk menghancurkan dan menyerang dan bahkan menghancurkan negara lain dengan tuduhan negara lain mengembangkan senjata pemusnah massal. Ya, negara-negara yang menguasai nuklir itu, ini mereka saling tuduh menuduh bahwa ini negara ini nih, ya mengembangkan senjata nuklir, ya. Atau kalau misalnya teman-teman tanya ke orang Jepang gitu kan, ya, kita semua calon-calon pemimpin Jepang itu ya salah satu kampanyenya katanya, tapi kampanye yang nggak akan pernah, yang masyarakat juga udah tahu nggak akan pernah bisa diturutin ya, itu adalah mereka berjanji akan menghentikan penggunaan nuklir, tapi masyarakat udah tahu bahwa itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena penggunaan nuklir untuk energi itu luar biasa efisien. Jadi dengan berapa gram uranium saja itu sudah bisa menghidupi energi sekian luas dalam waktu yang sekian banyak, sekian lama gitu. Ya, nuklir itu seperti itu. Ya, jadi ya salah satu hal yang menjadi bahasan dalam etika ya itu adalah penggunaan nuklir. Oke, ini masih ingat trolley problem? Masih ingat trolley problem kayak gimana? Ada kita di dekat kita ada tuas gitu kan ya. Kemudian ada kereta yang cepat gitu ya. Kereta itu kalau misalkan kita biarkan kita kita tidak tarik tuasnya, maka dia akan menabrak 5 orang yang bekerja di dalam konstruksi. Sedangkan kalau kita tarik tuasnya, dia akan menabrak 1 orang yang terjebak di rel. Nah, ini terjadi ya dalam kasus nyata. Ya. Dalam kasus nyata. Self-driving car ya, ya, yang berkecepatan tinggi, kemudian mobil self-driving car ini masuk ke terowongan sempit. Tepat sebelum masuk, seorang anak, seseorang ya, tiba-tiba menyeberang dan terjatuh tepat di tengah jalan. Nah, mobil itu sendiri karena dia self driving car berarti keputusannya di mobil itu punya 2 pilihan, menabrak anak itu dan ya membunuh si anak itu ya, atau banting setir ke sisi dan membunuh penumpang yang ada di dalam. Nah, ini mungkin kita berpikir ya, wah ini kayaknya terlalu mengada-ngada, tapi ternyata ya kasus itu benar-benar terjadi. Kasus itu benar-benar terjadi. Kasus di mana self driving car itu menabrak seseorang ya. Karena tadi dilema tadi ya, yang mana yang harus didahulukan? Apakah penumpang yang ada di dalam mobil itu atau orang yang tidak bersalah yang eh, berpotensi tertabrak oleh mobil tadi ya. Nah, ini dilema dari self driving car ya. Dan ketika ada orang tertabrak ataupun misalkan penumpang di dalam mobil itu celaka gitu ya, siapa yang harus disalahkan? Apakah penumpang itu sendiri? Apakah si orang yang kemudian selamat dari tabrakan itu ya? Ataukah yang perusahaan yang memproduksi self driving car ini, atau pengembang teknologi self driving car-nya, atau negara yang harusnya mengatur penggunaan self driving car? Siapa yang harus bertanggung jawab ya? Selama ini hal-hal seperti ini itu menjadi bahasan yang tidak selesai-selesai ya.
Karena tidak selesai-selesai itulah ya kita berada dalam dilema ya. Eh, ada yang pakai self driving car ya dibebaskan saja karena tidak ada aturannya. Akan tetapi di sisi lain orang-orang yang kemudian ingin berniat mengembangkan self driving car memiliki ketakutan seperti ini. Jadi tidak ada jaminan kejelasan hukumnya siapa yang akan disalahkan. Gitu ya. Ya, misalkan ya teman-teman kita lihat dari tiga sisi etik yang kita sudah pernah bahas, deontological ethics, teleological, sama virtue ethics. Ya. Kalau kita lihat dari sisi deontological, ya apa yang harus dilakukan oleh keputusan self driving car tadi harusnya gimana? Deontological, kira-kira harusnya gimana keputusannya? Self driving car-nya harusnya gimana tadi? Deontological. Ya. Kalau deontological ya karena self driving car tentu salah satu objektifnya bagaimana kemudian menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi penumpang. Jadi tugasnya itu adalah menyelamatkan si penumpang. Kalau theological, ya, maka dia akan melihat siapa potensi yang berapa jumlah yang selamat tergantung pada keputusan yang dia ambil. Misalkan dia berbelok, penumpangnya mati, penumpangnya cuma satu. Yang mau ditabrak itu banyak kalau dia lurus terus misalkan. Atau sebaliknya, kalau dia belok, penumpangnya ada banyak, tapi kalau dia lurus ditabrak satu. Gitu. Atau dia melihat ke situ. Kalau virtue ethics dia akan melihat kepada apa yang hal yang benar dilakukan. Gitu. Tapi mesin kita tahu tidak memiliki virtue ethics karena dia tidak punya karakter. Ya, jadi mesin itu hanya bisa memilih antara deontological atau teleological. Ya, deontological tergantung pada tugas yang diberikan, kalau theological tergantung pada jumlah gitu ya, jumlah berapa yang berhasil dia selamatkan misalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini permasalahan juga di dalam ethics karena mesin mereka tidak memiliki virtue ethics ini. Nah, ini yang saya sebut, yang tempat saya singgung tadi sebelumnya ya, bahwa teknologi itu ya berkembang karena udah ada apa kebutuhan dari masyarakat. Dan setiap kali ya ada transformasi masyarakat karena penggunaan teknologi, akan ada perubahan budaya dan muncul kebutuhan baru. Jadi akan selalu ada pendorong gitu ya. Dulu misalkan orang transportasi ya, eh, berjalan jauh misalkan pakai jalan kaki, terus kemudian muncul kebutuhan untuk bisa eh, perjalanannya lebih cepat dan juga tidak semelelahkan jalan kaki, akhirnya menggunakan hewan ya. Kemudian hewan kalau kuda atau unta itu cuma bisa sedikit, akhirnya dibuatlah kuda dan unta itu menarik kereta misalkan. Kemudian setelah itu dilihat bahwa ternyata kuda unta ini tidak efisien misalkan, ditemukanlah teknologi mesin uap dan berkembang akhirnya menjadi kendaraan mobil motor yang kita tahu sekarang. Terus kemudian muncul lagi apa? Motor mobil itu menggunakan bensin, sedangkan bensin itu bahan bakar fosil terbatas. Muncul apa? Elektrik, car, elektrik, apa? Motor listrik gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi berkembang lagi ya. Ketika kemudian manusia yang mengendarainya mulai lelah ya, ya ada faktor-faktor yang menyebabkan manusia itu juga punya sisi-sisi kesalahan gitu ya. Akhirnya bagaimana caranya mobil, motor itu bisa otomatis. Di situ ya. Jadi masyarakat terus berkembang dan memunculkan kebutuhan baru terkait teknologi.
Nah, dengan kita mengetahui faktor tadi, apakah teknologi berkembang murni sebagai interaksi antara si user dengan developer? Nah, apakah mekanisme ini, interaksi ini, udah cukup atau ada yang kurang gitu ya? Apakah inventor ini, si developer ini cukup membangun teknologi dan masyarakat ini memberikan kebutuhan-kebutuhan yang baru? Nah, padahal ada faktor-faktor lain seperti mekanisme pasar dan juga regulasi. Ya, ada mekanisme pasar, ada regulasi, ada kepentingan politik. Ya tadi Oppenheimer, Fritz Haber, itu kepentingan politik yang menyebabkan teknologi itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal. Ya, maka stakeholdernya harus kita tentukan sejelas-jelasnya. Siapa saja stakeholder yang terlibat di situ. Apakah jadi tidak hanya sekedar user dan juga inventor atau penemu teknologi, tapi ada juga aspek pasar, ada investor di situ. Ya. Kemudian ada regulator, ada pemerintah yang mengatur penggunaannya. Ya. Dan investor dan regulator ini yang sangat akan syarat dengan kebutuhan atau dengan aspek politis. Ya, dengan aspek politis. Ya. Jadi kalau dalam dunia politik itu dua ini selalu ada nih, investor dan juga regulator itu akan selalu ada ya, dan selalu terwarnai dengan dengan eh, kepentingan politik itu ya, itu nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa kita hindari. Nah, maka di sini harus jelas interaksinya seperti apa, bagaimana kita memodelkan teknologi itu berkembang ya, dengan mempertimbangkan semua entitas-entitas tadi. Siapa aja stakeholdernya tadi? Ada 4, user, kemudian inventor, kemudian eh, industri, dan juga pemerintah sebagai regulator. Ya. Nah, ternyata user itu sendiri tidak langsung berinteraksi dengan inventor, ya, tapi mereka berinteraksi dengan inventor itu melalui industri, ya, melalui industri. Jadi industri itu mendistribusikan teknologi kepada user, ya. Ya, kayak misalkan kita beli smartphone, ya, smartphone dari Samsung, dari Apple, gitu ya. Ya itu mereka bagian dari industri, ya. Mereka bagian dari industri. Kemudian user memberikan feedback terhadap industri yang teknologi yang mereka pakai. Nah, industri ini juga berinteraksi dengan inventor atau researcher, ya. Dan interaksi seperti ini yang kemudian harusnya dibangun, ya, yang seharusnya sehat, ya. Jadi inventor itu juga bekerja berdasarkan demand dari industri. Kemudian inventor juga mempropos ya teknologi baru yang mereka ingin kembangkan kepada industri. Karena mereka nggak punya dana, ya. Mereka nggak punya dana, mereka nggak punya funding, ya. Funding itu didapatkan dari industri. Ya. Kemudian regulator, pemerintah di sini berperan untuk mengintervensi mekanisme pasar, ya. Mekanisme pasar itu antara industri dengan user, ya. Supaya apa? Supaya penggunaan teknologi ini tidak kebablasan, ya. Tidak kebablasan. Nah, user juga berperan dalam mengontrol pemerintah melalui mekanisme pemilihan, ya, melalui kalau misalkan di negara demokrasi mekanisme aspirasi ke apa ke dewan gitu ya, legislatif dan seterusnya. Nah, ini interaksi yang seharusnya yang ideal terjadi, ya. Dan di keempat eh, entitas ini, ya, keempat stakeholder ini ada sistem nilai yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, ya, penyimpangan-penyimpangan yang kita rasakan sekarang, gitu ya. Ya.
di salah satu ini ada penyimpangan, ya, maka muncul apa namanya kerusakan, ya, muncul ketidakstabilan. Penyimpangan di industri, ya, itu berakibat potensi kehilangan apa uang gitu kan, ya, dana, ya, dananya itu bocor, ya, dikorupsi bahasa lainnya gitu kan. Penyimpangan di researcher, ya, inventor, mengakibatkan teknologinya itu bisa jadi disalahgunakan gitu kan. Penyimpangan di dalam regulator, ya, dalam pemerintahan ini, ya, bisa jadi mereka menekan gitu ya perkembangan teknologi, ya. Penyimpangan di user ini, ya, penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi, ya. Maka sistem nilai ini, ya, harus ada di keempat stakeholder tadi. Dan dari mana sistem nilai ini berasal? Paling tidak kita bisa lihat dalam 3 lapis layer, ya. Ada technical layer, ada ethical layer, ada social layer, ya. Dalam technical layer, ya, ini, ya, yang berperan adalah penggunaan instrumen, bagaimana dia pengembangan teknologi, ya, dan juga data apa yang digunakan dalam pengembangan teknologi itu. Nah, ini technical layer ini erat kaitannya dengan stakeholder yang ini, ya, inventor atau researcher. Kemudian ethical layer, prinsip-prinsip etis, kriteria penggunaan, kemudian batasan dan kontrol. Ini ethical layer ini ada pada user, ya, user. Kemudian social layer ini ada norma masyarakat, kebijakan legal dan regulasi sektoral, ini, ya, ada di regulator dan juga di industri. Nah, itu, ya, di setiap entitas stakeholder ini harus ada nilai, sistem nilai, ya, dan harus ada ethics yang mengatur, ya. Ya, posisi kita di mana nih? Kita sebagai apa kira-kira di sini, teman-teman? Kita sebagai apa? Kita sebagai, ya, salah satu sisi kita sebagai inventor, ya, mengembangkan, ya. Tapi di sisi lain juga kita juga sebagai user yang menggunakan, ya. Nanti kalau teman-teman misalkan bekerja di mana? Misalkan di Komdigi gitu, ya. Nah, Komdigi dia sifatnya sebagai regulator. Atau teman-teman bekerja di apa, perusahaan teknologi, ya, entah multinational company atau perusahaan dalam negeri, ya, berarti masuknya di industri, ya. Tapi setidak-tidaknya kita sebagai entitas akademik itu perannya di inventor, researcher, atau di user juga. Nah, maka setelah kita tahu nilai-nilai etis ini, sistem nilai ini dari mana asalnya, ya, maka kita berikutnya adalah menganalisis masalah etis, ya. Bagian pertama itu adalah bagaimana kita identifikasi masalah. Sebenarnya apa sih masalahnya? Gitu, ya. Dari penggunaan atau pengembangan satu teknologi itu apa masalahnya? Apa isu yang mungkin muncul? Ya. Terus kemudian kita menjabarkan fakta yang relevan. Ya, bisa berasal dari pengalaman masa lalu atau bisa berasal dari ekspektasi mungkin apa yang mungkin terjadi, ya. Yang ketiga, mengenali stakeholder, siapa saja yang terkait dengan masalah itu, dan yang keempat, memperjelas sistem nilai yang berlaku. Nah, itu bagian dari identifikasi masalah, ya. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah tinjauan etisnya, ya. Kita lihat, ya, konsekuensi dari penyalahgunaan satu teknologi misalkan, ya. Kemudian kita identifikasi kewajiban. Nah, ini ketika konsekuensi ini sifatnya teleologis, ya, karena melihat kepada hasil, ya. Sedangkan kewajiban ini sifatnya deontologis, melihat kepada fungsi masing-masing. Kemudian refleksikan keutamaan yang berlaku virtu, ya. Virtu ini apa yang sebaiknya dilakukan, ya. Dan kita perhatikan semua hubungan yang ada antara satu apa nilai-nilai etis ini, ya. Baru kita rumuskan solusi. Kita buat daftar respon yang potensial, simulasikan, pilih respon terbaik, dan tinjau respon-respon yang bisa diperbaiki, ya, untuk mendapatkan respon terbaik. Contoh, misalkan, ya, ini teknologi cloning.
teknologi cloning. Ya. Isunya teknologi cloning sudah mulai mapan dan ternyata sudah mulai dapat digunakan untuk reproduksi manusia dengan ciri yang tepat sama. Ya. Ini isu isu itu berarti sebenarnya belum terjadi tapi berpotensi terjadi. Nah, kemudian kita jabarkan fakta yang sudah ada sekarang ya. Ya. Ternyata di tahun 2021 pertama kalinya bisa mengkloning hewan yang terancam punah. Kemudian teknik cloning ini dalam skala kecil ya cloning sel misalkan bisa digunakan untuk terapi penyembuhan penyakit. Ya. Ini menjabarkan fakta ya. Ya kalau misalkan dalam AI misalkan ya menjabarkan fakta penggunaan misalkan isunya adalah menggunakan AI dalam dunia akademik ya faktanya apa gitu ya. Faktanya ternyata berapa persen gitu ya penggunaan eh, teknologi seperti ChatGPT atau DeepSeek itu dalam penulisan karya ilmiah misalnya. Ya, itu harus ada statistik. Kemudian stakeholder, siapa saja yang terlibat? Peneliti, pemerintah, perusahaan biomedis, atau ada lagi yang lain misalkan ya. Kemudian perjelas sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku apa untuk setiap entitas-entitas itu. Ya manusia sebagai subjek yang sadar misalkan ya, nilai luhur, kemudian relasi orang tua anak, ya. Bagaimana kalau misalkan cloning ada manusia berhasil di cloning, ini siapa nama ayah, nama ibunya siapa gitu kan? Itu ada masalah sosial yang mungkin terjadi. Nah, apa konsekuensi dari penggunaan teknologi ini misalkan ya? Apakah yang manusia yang di cloning ini ya siapa yang akan mengontrol hidup dia? Karena dia dibuat ya. Manusia ini dibuat oleh peneliti gitu ya. Siapa yang berhak atas hidupnya dia gitu ya. Kemudian konsekuensi yang berikutnya adalah mengacaukan hubungan darah, mengacaukan hubungan ya orang tua anak tadi gitu ya. Dan yang ketiga ya penggunaan teknologi cloning ini menurunkan nilai individu. Jadi manusia itu bisa jadi nggak ada nilainya lagi gitu ya. Karena ketika misalnya kita bosan sama dia, kita bosan sama personalitinya, kita buat lagi aja dia gitu ya dengan versi yang lain. Maka muncullah dari situ turunannya karena ada konsekuensi tadi, muncullah kewajiban. Ya. Tadi ini bagian dari apa? Dari tinjauan etis. Ya. Konsekuensi, kewajiban, kemudian refleksi. Ya. Virtu. Ya. Kewajibannya apa? Peneliti tidak menjadikan manusia sebagai objek dan menjaga transparansi ilmiah. Kemudian di situ pemerintah, ya kalau kewajiban itu melibatkan stakeholder ya. Jadi semua stakeholder membuat regulasi ketat. Kemudian perusahaan biomedis komunikasi secara terbuka. Ya. Virtunya apa? Virtu di setiap entitas juga. Di setiap entitas juga ya. Peneliti nilai-nilai yang berlaku bagi dia itu apa? Pemerintah apa? Industri apa? Ya. Baru kemudian dicek hubungannya ya. Hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungannya di sini setiap stakeholder seharusnya memegang prinsip etika yang sama. Ya. Kemudian harusnya ada simbiosis yang terkontrol antara peneliti dan industri. Ya. Kemudian komunikasi antara peneliti dan industri perlu dimediasi dan diawasi oleh pemerintah. Ya, karena tadi ini hubungannya cuma tiga ya. Entitas yang berlaku cuma tiga, peneliti, pemerintah, dan juga perusahaan industri. Kemudian daftar respon dari isu tersebut ya. Ya, responnya adalah dari pemerintah mengeluarkan regulasi, kemudian dari para aktivis ini masyarakat ya ada pernyataan sikap, kemudian pembatasan topik-topik penelitian ini dari sisi peneliti, dan peralangan industri ini dari sisi industri. Nah, kemudian kita tinjau lagi dari respon itu ya.
mana yang mungkin dan mana yang berpotensi untuk memberikan efek negatif bagi satu entitas. Ya, ternyata regulasi dan juga pernyataan sikap ini memungkinkan, tapi C dan D ini, pembatasan topik penelitian dan perangan industri yang melibatkan sel manusia, ini berpotensi membatasi perkembangan riset dan teknologi. Ya, isunya mirip-mirip seperti tadi ya, problemnya Haber dan Oppenheimer tadi. Ketika dibatasi, ya maka membatasi perkembangan riset di bidang itu. Ya ketika itu tidak dibatasi, tidak ada regulasi yang membatasinya. Ya, kenapa? Karena kepentingan dari pemerintah juga, kepentingan dari politik juga, gitu. Sehingga itu tidak dibatasi. Tapi bisa jadi ketika kemudian pemerintahnya, ya, kepentingan politiknya juga berpihak kepada kemanusiaan, pada kesejahteraan manusia secara umum, bukan secara kepentingan kelompoknya saja, bisa jadi teknologi itu yang dibatasi perkembangannya. Karena ada potensi buruk yang mungkin muncul seperti itu. Nah, ini nanti bagaimana kita menerapkan analisis ini ya, analisis ini untuk kasus-kasus yang terkait dengan AI. Nah, tapi untuk membahas tersebut, tentu kita harus memahami dulu tentang teknologi kecerdasan artifisial atau AI itu. Dan kita akan bahas itu di materi berikutnya. Oke, sekian mungkin dari saya ya. Ada yang mau